Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku eh, Selasa Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Ton Selasa Pahing, menjalani ujian Tuhan. Teman-teman Selasa Pahing, ujian Tuhan ya. Anda paham dengan ujian Tuhan? Ujian Tuhan itu dalam bentuk masalah ya. Entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatan ya, atau masalah keluarga. Pokoknya masalah ya. Ketika kita ini diuji sama Tuhan ya, dalam bentuk sebuah masalah ya, itu kondisi kita dalam kondisi berada di jalan Tuhan ya. Artinya ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng, kelakuanmu api, terus kena masalah, itu ujian Tuhan. Tapi kalau misalkan ibadahmu masih melempem, masih bolong-bolong ya, terus Anda kena masalah, itu bukan ujian Tuhan. Bisa jadi karma, bisa jadi hukuman Tuhan. Orang yang diuji sama Tuhan ya, itu tidak mengeluh ya, tidak sambat ya. Dia optimis bahwasanya dengan masalah yang dia hadapi, derajatnya akan dinaikkan. Dia merasakan itu. Nah, silakan ya teman-teman Selasa Pahing, periksa yang saat ini ya Anda terkena masalah. Apakah ujian Tuhan atau yang lainnya? Nah, cukup Anda periksa kondisi spiritual Anda, kondisi hubungan Anda dengan Tuhan melalui jalur ibadah itu. Ya, sangat simpel sekali. Jadi jangan pikir bahwasannya masalah yang kita hadapi itu kita ya pukul rata ya. Masalah yang kita hadapi kita pukul rata itu adalah ujian Tuhan. Ya, karena kalau kita berpikir bahwasannya masalah kita ini adalah ujian Tuhan, ya sedangkan kelakuan kita masih meninggalkan ibadah sama Tuhan, maka tidak akan ada ujung pangkalnya. Masalah Anda tidak bakal selesai. Contoh misalnya masalah Anda adalah hukuman Tuhan. Harusnya Anda tobati. Anda cukup sabar terus. Tidak bakal selesai. Nah, jadi itu ya teman-teman. Makanya penting ya, kita itu mampu mengenal masalah kita itu sangat penting ya. Karena dengan kita mengenal masalah kita, kita tahu bagaimana strateginya, bagaimana solusinya. Nah, inilah pentingnya ya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman Selasa Pahing kena masalah, ya jangan pukul rata itu adalah ujian Tuhan. Anda cek dulu, ya. Anda cek dulu hubungan Anda dengan Tuhan. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu kalau tidak salah itu ayat terakhir itu ya. Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya gitu. Ya. Lah hambanya di sini itu loh, makna yang tersirat itu adalah orang-orang yang sudah menjalankan perintah Tuhan, yang sudah meninggalkan larangan Tuhan. Apakah ini sudah Anda lakukan? Menjalankan perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan. Lah kalau kayak potongan-potongan saya, potongan-potongan kita ini ya, kalau enggak karma ya hukuman Tuhan. Loh ya teman-teman ya, kita bisa ambil contoh ya. Nabi Adam itu dihukum sama Tuhan. Ya, turun ke bumi. Dipisah dengan Siti Hawa. Ya berat ya, di atas kemampuan Nabi Adam. Solusinya apa? Tobat. Akhirnya Nabi Adam tobat, menyadari. Sehingga keluarlah doa yang mustajab.
Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doa istighfarnya Nabi Adam. Ya, samanya dengan Nabi Yunus. Ya, doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu doanya Nabi Yunus seperti itu. Ya. Dihukum sama Tuhan gitu loh. Yang diuji siapa? Nabi Sulaiman diuji, Nabi Daud diuji, Nabi Ayub diuji gitu. Ya, naik derajatnya gitu. Ya. Lah, sangat simpel sekali ya. Ketika kita ini tahu masalah kita adalah ujian Tuhan, sudah pasti ibadahmu, tirakatmu kenceng. Sudah pasti hubunganmu dengan Tuhan, dan kamu tidak pernah sambat dengan masalah yang kamu hadapi. Karena masalahmu yang kamu hadapi adalah bentuk cinta Tuhan terhadapmu untuk menaikkan derajatmu. Dipersiapkan untuk naik derajat, naik tingkat. Nah, tapi kalau kamu terkena masalah, terus muncul sambat, muncul mengeluh, dan masalahmu itu di luar kemampuanmu, wis. Positif bukan ujian. Lah inilah ya yang saya tekankan di sini adalah Anda lebih jeli gitu. Anda lebih jeli dalam menganalisa masalah. Supaya apa? Supaya penanganannya itu juga semakin tepat gitu. Oleh hukuman Tuhan ya solusinya ditobati, ya kan itu tuh. Kalau karma solusinya ya dijalani, ya diterima dengan ikhlas karena itu adalah penebusan dosa. Ya. Kalau hukuman ujian Tuhan ya diterima dengan ikhlas. Ya. Dan yang pasti ketika Anda ini dihukum sama Tuhan, di ujian Tuhan, itu spiritual Anda akan semakin kencang. Ibadahmu akan semakin kencang. Ya. Nah, paham ya teman-teman? Nah, silakan direnungkan ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan ya tulis saja di kolom komentar. Ya, kita akan bahas lebih dalam lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.